Iya, pokoknya biar dia intinya gue sehatin dulu lah. Sehat, ketika dia sehat dia punya fighter. Gue dari fan club Fajrin Ojin, dan di sebelah gue ada Emira Adi juga dari fan club. Hari ini kita mau ngebahas murai batu muda pastol. Baik, menurut lo sekarang kan udah pada mulai menjalan nih di kelas-kelas, ya, udah mulai rame di kelas pastol akbar khususnya di Tangerang. Cara pemilihan pastol sama settingannya biar supaya pada juara teman-teman. Coba kasih dong tipsnya gimana? Kalau masalah pastol sih gini Bang, yang terutama ya. Kalau kita kan masalah pastol itu kita merawat dari nol nih. Dari trotolan kita rawat, ya faktor terutama adalah pemilihan bahan utama. Kalau pemilihan bahan dari terah yang maksudnya bagus lah, intinya setidaknya bapaknya pernah juara ya, otomatis akan nurunin ke anaknya. Walaupun itu nggak sepenuhnya, ada juga biasanya terah biasa tapi malah mewah, ya kan? Utama. Nah, yang kedua adalah yang paling sangat penting nih adalah pemasaran. Pemasaran itu sangat penting menurut gua ya. Tapi kebanyakan nih pertanyaan sering banget ya, Om, gimana sih trotolan saya ini biar cepat mabung, biar cepat mutasi? Padahal kalau masalah mabung itu kan siklus ya, berarti kan umur dia semakin dia mabung itu bertambahlah usia dia. Nah, kalau gua sih saranin buat kawan-kawan, kalau burung itu yang paling terutama adalah di pemasteran, karena ketika burung memiliki isian mewah, otomatis burungnya bakal mewah. Betul, tinggal perawatannya harian untuk lomba aja. Nah, memang kalau kita bicara pastol nih, karakter pastol itu beda-beda. Ada yang di usia dini 7 bulan, 8 bulan itu udah menaruh Bang. Ada. Itu pasti pastol mahal biasanya. Ya tergantung juga. Biasanya ke belakangnya itu biasanya anak-anaknya pasti dikejar-kejar orang. Nah, udah pasti. Berarti kan pastol itu udah menunjukkan bakat dia. Kualitas kualitas dia, bakat dia. Tapi ada juga pastol itu yang udah ngelewatin 1 tahun baru dia mau naruh Bang. Ngomong pertama. Iya, karena gue punya pengalaman gini Bang. Waktu Bendoro Bang. Waktu Bendoro itu gue bawa pertama kali ke Gantangan, dia itu dibawa itu pastol umur 9 bulan. Itu diliatin orang. Pas pada saat posisi di bawah ya, di lapangan. Di lapangan. Posisi masih di pedok lah istilahnya. Itu diliatin orang. Om, ini burung masih ada bulu trotol kok, isiannya udah kayak gini. Ya itu saya masterin aja Om gitu. Pakai apa? Ada MP3 juga. Nah, pas begitu dinaikin dia masih belum menaruh Bang. Bunyi sesekali cuma pasang badan. Nah, itu di umur 9 bulan. Di umur 9 bulan. Nah, pas 2 minggu berikutnya gue bawa lagi. Begitu gue bawa lagi, udah mau mulai kerja tapi nggak maksimal. Setengah, seprapat. Pokoknya dia bunyi ngetem. Nah, ketika di 5 kali gue bawa, dia baru juara 1-1 Bang. Di situ. Dan alhamdulillah konsisten. Iya. Nah, ada juga pengalaman gue murai pastol itu gue bawa nggak pernah juara. Nggak pernah juara itu burung. Tapi isian gue akuin, gue punya feeling gitu kan di burung itu, wah burung ini mewah nih isiannya, otomatis gue pertahanin dong. Ya betul. Kata dia, kecuali ada temen yang minta lah, lu tahu sendiri kalau ada temen minta pasti kan gue kasih begitu kan. Nah, diminta doang apa dibayarin? Di take over lah Bang gitu. Nah, pas begitu dia mabung berikutnya, gua pasti yang kan gue pikir ini mungkin burung ini belum mau naruh ya kan. Di pastol. Setelah 1 kali mabung, nah dia mewah baik, langsung juara. Itulah makanya memang ya buat teman-teman yang baru main pastol itu jangan kaget, jangan
intinya jangan langsung mau juara lah, istilahnya juara itu bonus. Berarti karakter pasol ada yang mau kelas pasol dia juara, ada yang ntar nanti satu kali Iya, dia juara. itu kan waktu zaman kita main pasol itu kan kita malah di dewasa kan. Dewasa, betul. Nah, bukannya sekarang kan lebih enak nih. Ada di zaman kelasnya kita sendiri. ada kelas pasol lebih enak. Di zaman kita mah pasol umur 8 bulan kita taruhin sama guru dewasa Dewasa. juara lagi alhamdulillah. Nah, disitulah. Baik. Bagusnya pasol itu turunnya misalnya udah juara nih di tes. Bagusnya apa, sebulan sekali kah atau sebulan 2 kali kah atau bagaimana? Kalau kalau menurut gua sih kayaknya kalau gua pribadi ya, ini kan gua pribadi, gua ketika punya murid pasol mewah, sekali gua tes dia masuk, gua lihat bakat dianya mantap, itu burung gua simpen bang, itu gua simpen. Nunggunya berapa tahun lagi? Nunggu tuh? satu mabung lagi, itu baru gua lombain. Itu kalau Berarti gua nungguin mabung pertama. iya, tapi yang gua fokusin adalah di pemasarannya, biar burung itu Biar kamu mewah. mewah lagi Nah, pas besok habis itu mabung pertama. ya karena kan lu lihat juri yang nilai pasti kan isiannya. Betul. Nah, tapi kalau misalkan ya sobat kita maksudnya pengen karena punya burung satu Iya. ya, itu ya minimal banget sih 2 minggu sekali kata gue buat dibawa. Paling cepat paling cepatnya 2 minggu sekali. Takutnya kan teman-teman di rumah yang lain gak pada juara, pas bawa pasol malah pasol yang juara, jadi dia bawa terus dia tuh. Nah, karena banyak ini kasus Bay. Memang kata siapa, gue setiap minggu gue bawa. Iya, betul. Setiap minggu gue bawa dia juara. Memang nggak langsung rusak di situ Bay, tapi dia bakal terasanya nanti setelah mabungnya burung bakal nggak maksimal. Karena kenapa? Memang ada juga yang tetap stabil, ada tetap juga yang dibawa setiap minggu, tapi pas begitu mabung stabil. Tapi takutnya kita kan jaga-jaga nih, namanya apes. Ketika pasol kita ketemu lawan yang neken menyerang, itu pas di mabungnya bisa cabul. Berarti ada Kena efeknya, mental, efek setidaknya sampingnya seperti itu. di mabung-mabung berikutnya. Nah, ya. begitu. Jadinya. Terus ada nggak punya pengalaman pastol yang benar-benar ajib dari umur pastol sampai selebihnya itu juara terus? Ya kalau menurut juara itu kan dari katurangganya Bay ya ada juga macam kayak Bendoro kan kemarin sampai take over kan sampai 20 jutaan lah ya. Itu di kelas pasol tapi main di kelas dewasa dia. Oh, dia umur pasol tapi 9 bulan main di dewasa terus, lawan burung-burung maksudnya keras lah istilahnya itu. sama kayak Anyu juga kan? Nah, Anyuy termasuk Anyuy juga. Nanti Anyuy next lah kita bahas lah Iya, masalah iya, perawatan iya. Anyuy. Nah, ngomong-ngomong tentang perawatan pasol itu gini, Bay. Kalau gua sih selama pasol itu yang gua cari, gua kejar itu birahi dia dulu. Biar dia mau naruh. Kadang-kadang yang sih kita lihat pasol itu di atas cuma main-main, bener nggak? Nah, benar. Ntar main, bunyi ntar main. Nah, justru makanya kenapa sih orang pada melihat gua kan gini. Wah, pokoknya kalau masih jamrik pasol itu bisa 10, bisa 15, kenapa? Tinggi lah. Gitu. Nah, karena gua untuk ngejar vektor dia dulu. Hmm. Karena kan pasol itu kan untuk ke birahi masih jauh lah kalau kita bilang masih Ibaratnya birahi. kalau anak-anak mah belum punya birahi lah, Nah, kalau di Malaysia ya. Iya, kita nah. belum Jadi punya. gua kejar fighternya dulu agar dia mau naruh. Justru gua malah seneng kalau pasol gua baru pertama kali gua bawa dia nabrak tapi bunyi.